Sebentar boleh ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita dapat semangat di yaumil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Salawat dan salam Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semuanya yang taat dan patuh kepada perintah yang terhormat Buya Rizalwardina Manado. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Yang terhormat Ketua PKDP Bandung Raya Bapak Ridhoi. Yang saya hormati seluruh panitia acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin kami sebutkan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Muhtaram Dr. Agus Haji Buya Sutardi Sutarwati dan Gus Muhammad. Ini agak belok ketek gigil depan kau punya macam aura dia gigil. Nah itulah kalau aura dia itu beda. Terima kasih banyak Buya telah bisa hadir di tempat kami di lingkungan PKDP Bandung Raya, khususnya umumnya masyarakat sekitar wilayah Masjid Sakinah. Jangan kita buang waktu lagi, kita minta Buya kita menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Buya kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jotanyo malam rami balai
jangan lain menjawab salam, insya Allah masuk surga. Amin. Tidak menjawab masuk surga. Itulah indahnya salam dalam Islam. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati, Wakil Patut Jaya, anak kami yang dalam jelatang memakan buah jagu-jagu, mangkuk talambe, beliau datang jalan bakelok bakelan. Alhamdulillah, beliau selamat tiba di Masjid As-Sakinah. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau. Amin. Dan menjalankan tugas untuk melaksanakan kewajiban yang diamanahkan Allah kepada beliau, sehingga tercipta di Bandung Raya ini kebahagiaan kita semua, namanya negara, negeri, kota yang madani. Amin. Amin. Nanti kata sambutan beliau sesudah saya tanya. Iya. Karena Ustaz sudah duduk di atas mimbar, kalau disuruh turun kembali nyopain segala. Bagi yang Pak. Yang dihormati Bapak Bupati beserta rombongan, Wakil Bupati, nanti jadi Bupati. Jadi rumah. Amin. Ya kan, walaupun saya terlupa, tapi itu gara Allah. Jangan dibantah lagi. Mudah-mudahan beliau jadi bupati. Amin. Si anakku, nah, konan lagi maksud. Tiga konselor, dia disapu itu kopolnya kita ada sayang. Ya kan? Aku setelah pensiun kerja itu bagabuang jo PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Penurunan daya ingat dan Hasilan. yang saya hormati Bapak Ketua PKDT Bandung Raya, sehat selalu Pak. Yang kita hormati para ustadz dan mubalik muda, sahabat UAS di Bandung dan sahabat UAS di seluruh Indonesia. Beliau mubalik kita yang lahirnya tahun 1977, tapi sudah banyak sekali ilmunya, kemanapun dia sudah diundang ngaji. Maka saat ini seluruh kita yang hadir di Mama boleh tunggang tujuan dan boleh dinagari dahan rampak daun dari pun jepusako puntiak labek buah dan masak makanan anak kemanakan Subhanallah. nan tinggi tampak nyari nan dake jolong basuh ayam putih tabang siang tunggak tubuh di dalam kampung kapai sampai batanyo kapulang sampai babarito. Dia tidak bahasa saya. Jadi bahasa Minang itu Pak, itu bahasa Indonesia yang berbeda sedikit. Ya kan? Nah, jadi asalnya bahasa Melayu. Melayu. Jadi yang saya ucapkan sebentar ini, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua PKDT dan seluruh bapak-bapak ini, beliau ini amanah di kampung beliau, itulah yang saya sebut. Jadi perannya mengurus, membahagiakan, meningkatkan pendapatan anak anakannya, bukan menjual menaro. Tidak siap itu, tapi memang saya doakan nenek mama baik yang dirantau maupun dan di Pariaman diberi kesehatan. Amin. Yang saya hormati alim ulama, cakap pandai, nan basuh
dendamnya sampai ke akhirat. Kok duduk berjamin kitab tagak merintang lebih tua. Ayah jadi kapian suci minuman anak di negeri. Artinya Bapak Wakil Bupati, alim ulama itu selalu memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dan muslimat agar tidak tersesat dari jalan Allah. Insyaallah. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu yang masih aktif suaminya menjadi ASN, itu ibu-ibu PKK. Kemudian yang rajin pengajian dari Muhammadiyah itu ibu-ibu Asia. Yang rajin membaca surat Yasin di petang Kamis malam Jumat itu wirid Yasin. Ada gabungan wirid namanya BKMT. Ada juga ibu-ibu ini turun jenjang, naik jenjang ke rumah tetangga membawa buku dan pena tukapan judo-judo. Tapi semuanya disebut untukkan Doang. Lin pakai rumah negara Sumara Anjung Karanginan rumah gadang sidang korgadiang salanja kudo balari sakuai kuaran tabang sapaki budak manani tiang panjang sirajo deto tiang pendek sirajo bonsu pasak ketek peminggan labie pasak gadang turang manurang lantai tembako wasu-wasu panupur kawai mereka dapuannya siapa buruk biliknya si putih bungsu dampa tabah mengira si pindir tumpai bagalui gonjongnya rapuang membacui saga nuansau melampai jika dipandang kehilangan batu tapaan kan sobalaya nan baci buat sebatuang tunggal pananjua si talang kunyang anak janjang jadi kuran induk janjang perak telo anehnya anak belanja. Maka saya terjemahkan kepada bapak-bapak yang membaca surga ini. Di Minang itu ada semacam rumah adat yang bentuk kepala kerbau di atas. Inilah orang yang mandiri Bapak Bupati. Bapak tidak akan susah mengaturnya. PBB dia bayar. Sebahagian kejabatannya diserahkan kepada Bapak Dan. masuk surga dalam kemenangan. Amin ya Allah. Desa tiang untuk bakana sagantang bare di tanah kanyang laulang saktia manyo kok tacupo juraso bulai limo musim karaso jalan manyo kok tamakan juraso nasi ampe tahun kaita apa iyo tuh iyo tadi yang mau makan di lapor orang nan lamanya di kawan itu tadi itu cacang rapi juga dari lapor nasi ya siapa lagi yang dihormati anak buah muda-muda paripada dalam kampung pemangga kotor yang negarina kami berharap kalian jangan ketagihan narkoba jangan LGBT jangan berjudi jangan sodomi tegakkan salat tinggalkan segala pekerjaan yang keji dan yang mungkar mudah-mudahan Ananda menjadi pengganti kami yang sudah mati. Amin. Kemudian yang kami sayangi anak-anak gadis kami. Halo. Tidak kamu kok baik alun ya. Baik alun. Budut lampau. Bungo satangkai di halaman pamenang ayah kebindoro ubek jadi palai lamang sidingin tanpa di kapalo kutiko inyo kalai kito mandoa kasadoyo doa dianta air mato lalu membubuang masuk apun tabang menyisir awan lapeh kalangit tujuh tinggi
di sinan gantiang putih biang latapun tinta boleh kandak balaku anak itu lahirkan dia masuk ketik dia mandi lagak gadang dia makan dibandingkan subang belalang sarato manis dan balanti dari ketik kini gadang sampai menjadi anak gading siang disuruhnya sekolah malam diajar mengaji anak gading masak pengajar bab banyak serangkai tadi bunuh sang kandi diladangkan kaganti meladang lado bunuh nak gading diladangkan pengganti amak koktuo maka untuk itu kepada ibu-ibu didiklah anak remaja kita perawan-perawan kita kepada jalan yang baik amin Amin. dan kenapa jamaah saya selalu ramai saya gembira sebenarnya pertama karena wirid ini direkam maka suara saya sampai kemana-mana ya kan akhirnya orang rantau ini ingin undang maka sampailah saya di sini saya betul mau datang kemari sejak tanggal 2 pulang muncul boleh datang ini saya tanggal 2 pulang sampai ini karena kan usul istri tinggal tapi kalau ada gini karena diundang ngaji ke sana ke sini. Ya kan PKDP ini yang ke-9 ini. Undang semenjak dari Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Mangkunia, Malungo, Bangko. Kemarin Bangko itu dia. Ada Nabi itu yang terakhir rekam jejak Nabi itu apa? Semenjak dulu orang kita ini mindsetnya katanya orang sukses itu pertama IQ-nya tinggi, yang kedua sekolah di sekolah favorit, yang ketiga orang kayanya kaya. Ternyata itu tidak benar. Ya kan sekarang sudah kembali orang. Dulu di Padang banyak orang tua ini menyerahkan anaknya sekolah ke Don Bosco. Ternyata dia jadi narkoba karena di sana tidak ada diajarkan agama. Sekarang sudah banyak SDIT bertebaran di Sumatera Barat. Dan juga telah banyak masuk pondok pesantren. Jadi yang benar itu apa? Yang dikatakan, yang dipakai, yang direalisasikan, yang diaplikasikan oleh Nabi. Nabi itu bapak-bapak ummi, tak pandai tulis, tak pandai beliau tulis baca. Ikan kenapa beliau sukses? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, digenapkan 23 tahun sampai Islam ke Spanyol, sampai Islam ke Inggris. Jadi Spanyol dan Inggris itu pernah Islam di sana 1000 tahun. Ya kan? Kemudian kafir lagi. Dan Indonesia kalau dunia aja belum kiamat bisa juga begitu. Karena dialihkan oleh Allah, dibolak-balik adilnya oleh Allah. Sekarang Barat sudah mulai Islam lagi. Besok tanggal 22 bersama Pak Gubernur Sumatera Barat, bersama Bapak Menteri Sandiaga Uno, saya akan pergi ke sini meresmikan masjid yang diberi kepada orang Kristen yang telah meninggalkan agamanya, direhab gereja jadi menggiliat Islam. Jadi kalau ingin kita berhasil jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi lurah, jadi camat, jadi presiden, jadi menteri, yang pertama orang itu harus jujur. Itulah sifat Rasulullah yang pertama. Ya kan? Jadi kemarin itu mindset kita dipengaruhi oleh yang lain. Bukan kita baca sejarah Nabi. Itu sebabnya sejarah Nabi ini kita baca minimal 2 tahun. 2 kali setahun. Ketika bulan Rabiul Awal ini nanti di bulan Rajab. Bulan Rabiul Awal ini apa namanya di zaman? Mulai Nabi. Bulan mulai. Jadi
Jadi mulai. Aji E. Jadi lagi. Asal E. Sudah kan? Sudah cerai. Betul guys. Iya. Aku di kapan? Iya kan? Kalau seakan lama puasa kayu kayu kaji. Buang sabda muni ada muni kaji. Sebagai bulan cerai kacau lama puasa kayu kaji. Baru pakai ikan puasa firman. Namanya aja dek guru bondo Buya Haji Begindo Pendeter. Beliau kurang pakandang. Sakampung jo almarhum Bapak Mus Kasim. Bupati kita yang dulu, yang kemudian beliau jadi wakil gubernur. Ternyata untuk jadi gubernur beliau kalah, langsung mati. Bu, Pak, kalau bertanya saya boleh nggak? Kalau tampang saya kayak saya ini, kalau sehat, alhamdulillah saya masih sehat. Kalau saya ikut jadi calon presiden, boleh nggak? Abang mengko Ustaz tak satu, ini yang bola. Jadi saya jangan dicalonkan ya, walaupun akan diterima lagi. Jadi satu orang lain. Ya kan? Karena bisa dipercayalah kita itu tidak akan pernah berlebur. Saya melihat di Padang, Pak, karena saya tinggal di Padang. Ada orang-orang terpanggil karena biaya penggelembungan tanah. Ada pengadaan sekolah ini, sekolah itu, dipanggil oleh PPK, oleh Tipikor ya, Padang. 2 kali sidang, berjam-jam ditanya dengan bermacam-macam pertanyaan, dia pingsan. Abang kepingsan tuh, dia bersalah. Kalau orang nggak bersalah, nggak kena pingsanan dan malu. Jawabannya itu akan dibimbing oleh Allah. Ang tele-tele jawab pingsan, kok sakit mati. Mati kira ya. Ada dia apa nanti kalau jadi anggota DPR, wakil mantu, jujur sadari. Jadi diulangan diam. Minta lo akan ada yang di sidang. Ya kan? Karena dosa. Jadi yang kedua, amanah membuat orang sukses. Bisa dipercaya. Ya kan? Jadi jabatan itu bukan jatah, tapi aman. Nah. Aman. Ya kan? Kemudian yang ketiga baru Fatana. baru cek. Memang dia orang itu sidik, dia orang pemenang, dia kirimnya dapat tuh panggil lah, utangnya tak kanduh ya. Dia kan jawabku kalau kapinya aku jalan deh, nggak bisa orang jadi pemimpin. Kemudian kita beli, itulah sifat-sifat Rasulullah. Sejarah ini kita baca minimal 2 kali setahun. Tahu bahasa binatang, bukan bahasa manusia saja tidak tahu. Ketika mendengar ocehan semut itu apa katanya? Dia tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyum dia mendengar ocehan semut itu. Kemudian apa selain? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin. Aku bapak-bapak orang yang akan berhasil jadi raja tidak akan terjerat hukum sampai mati. Apa artinya itu? Ya Allah, Engkau beri saya mengerti bahasa semua. Maka saya bersyukur ya Allah atas nikmat ini. Berilah saya kesempatan untuk menambah rasa syukur dan untuk kedua orang tua saya. Beri saya kesempatan beramal saleh ya Allah. Saya hidup sekarang, besok pagi meninggal mungkin saya tak tahu. Hari saya hidup ini
beri saya kesempatan beramal saleh dan kumpulkanlah saya bersama orang baik-baik ya Allah. Kalau Sulaiman begini itu Pak, kadang-kadang yang samit menyindir itu, yang siram yang nyata nanti. Itulah saya tidak tahu. Yang siram samit senang. Itu dia diwangi lagi. Ya. Jadi asal tidak kita baca sejarah Nabi Adam mana kita coba? Inyo indah takut beranak banyak. Ada begini kan cukup dua sedikitnya nak. Nyanyi jual roce datang dari DJ mana? Cibu gubernur Sumatera Barat tuan soalnya dan Nabi Sulaiman, Nabi Adam tak cemas beranak banyak. Berapa anak beliau? 41 jadi saudara. Jadi aku beranak banyak 4 makin rezeki awak tahu. Kamu ini mau anak banyak. Kau kirim masa, kau membawa raut ke Malaysia. Kalau Cina sana tu juga tak tinggal. Jadi ibu muda kurang ingat ilmu ya. Jangan takut iman orang tak kira Allah lawat. Jangan cemas. Yang memberi makan itu yang memberi rezeki saya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi beliau bukan lemah jadi pemimpin Pak. Nabi Sulaiman itu bukan lemah. Suatu kali beliau mengadakan upacara. Ada kepala pasukan yang tidak datang, namanya burung burbur. Jadi setelah upacara selesai, baru dia datang. Juga tidak pakai baju dinas. Dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Burbur di sini. Jadi angkatan udara Nabi Sulaiman itu burung, angkatan lautnya jin, angkatan daratnya baru manusia. Angkatan laut jin, angkatan udara burung, angkatan darat manusia. Beda-beda. Jadi burung ini tidak datang upacara. Kemudian dia datang terlambat dan pakai baju dinas. Panggil, kamu tidak disiplin ini. Kamu ini kepala, kenapa tidak disiplin? Ya akan saya azab kamu, akan saya sembelih kalau saya mau. Yang kedua di rumah hukum pada satunya mutasi. Kalau ini lupa, biasa itu manusia. Saya dari ikut upacara kan sudah ditindakkan jadi komandan intel. Jadi saya tak wajib upacara. Kalau saya masih pakai baju dinas, tak tahu orang bahwa saya intel itu aku yang lupa, bukan saya yang tidak disiplin. Langsung raja minta maaf kenapa? Raja ini dia salah, dan tanya kenapa? Dia tajam memutui gadang melek, itu jadi raja itu. Takangnya hendak meleokan duanya hendak pada diam di tanah pelampung buat sedang tapi kusambola kuku doale menduari. Sifatnya harus 3 itu baru bisa jujur, amanah, fatanah, tak. Itulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi yo kayu dari Nabi Sallallahu. Kamai kau, kemana kau? Saya akan memberi sabar Tuhan. Apa yang kamu lihat di negeri Sabah itu? Ada ratu perempuan, rakyatnya makmur, PAD-nya tinggi, dan disiplin. Ya kan? Ratu perempuan itu sangat cantik. Kenapa burung-burung mengatakan begitu? Karena Nabi Sulaiman ini masih lajang. Apa kata Nabi Sulaiman? Di kampung kita ini banyak orang cantik. Kok ke sana kamu menyelidiki? Yang berbobotlah laporan yang menguntungkan daerah kita. Ada itu. Apa? Raja itu dengan rakyatnya menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Itu berbobot laporan itu.
apakah kamu ini tidak mengangkat telur kepada saya? Yang berilmu, Enggak. saya akan buktikan Tuanku, perintahkanlah saya. Dibikin surat oleh Nabi Sulaiman, disuruh burung bulbul dihantar ke Sabah, ke kampung Ratu Bilqis. Apa kata Nabi Sulaiman? Letakkan surat itu di meja kerjanya. Nanti sebelum dia baca, kamu jangan balik ke sini. Dinantikan ratu itu keluar dari kantornya, dia mau istirahat, ya kan? Nampaklah surat tadi. Membaca surat sebentar merah muka ratu itu, sebentar pucat. Dia lari ke kantor lagi, dikumpulkan semua menteri-menterinya. Apa katanya? Ma kuntu qatimatan amran hatta tashhadu. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat surat yang mulia ini dari Palestina, Raja Sulaiman. Surat itu dimulai dengan bismillah. Apa itu bismillah, Ratu? Kata menteri, itulah Tuhan yang sebenarnya. Bukan maka hari ini Tuhan tidak. Saya hanya sekedar menghormati leluhur. Yang Tuhan itu Allah. Jadi isi suratnya apa? Kita disuruh masuk Islam. Apa kata saya tak sombong ini? Atumidunani bimalin. Apakah pantas juga saya menerima emas 5 kilo ini? Yang diberikan Allah kepada saya lebih banyak dari raja kalian. Sekarang begini, ulama kalian, saya tambah 25 kilo. Bagi-bagi kepada fakir miskin di sana. Ya, jadi raja, jadi nabi, kita tak mau disokong. Arajo ini makhluk muslim dan semua punya dana. Nabi dah. Ini ibu-ibu dan bapak. Pulang orang tadi. Bagaimana kata Ratu Bilqis? Dari jauh mereka sudah tahu mana kami yang laki-laki dan mana kami yang perempuan. Mas bagaimana? Tak mau dia tahu, malah ditambah 25 kilo, disuruh bagi kepada fakir miskin. Menangis Ratu Bilqis. Kita harus mengikuti dia. Dia ini nabi. Kalau dia raja sudah dia terima itu. Kalau sekedar raja saja. Jadi bagaimana? Biarlah saya menyelidiki sendiri di sana. Kalian tak usah pergi, tak usah saya dikawal. Saya akan aman. Dia tak raja kejam. Raja yang seperti ini kepada Ustaz juga tidak jahat. Ada tak raja yang jahat Ustaz? Yang panggil Ustaz ke Singapura, tak dia Ustaz. Dia yang tukang di sini. Jadi terdengar Ratu Bilqis ini akan pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman, ke Palestina. Iblis datang kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman, Bilqis itu sangat cantik. Dagunya labat tangan kuang, ibunya cerdas sumbuga, bibir tinggi asam saule. Subhanallah. Gigi putih celintang timur, tumiknya cetan luhurung, batinnya bapak padi, baki guanya ada Facebook. Tapi lututnya sampai ke bawah, bakudu surplus gamang. Bapak kecil bangku ke membawa barang itu, jangan yakin lo benyola. Ikut aku lebih senang, walaupun dia nabi lah. Langsung saja dia panggil tukang sini. Apa itu? Bisa nggak kamu bikin jalan seperti air besar, tapi dari kaca? Bisa kamu kata tukang. Bikin. Ratu Bilqis berangkat. Sebelum Ratu Bilqis tiba, bisa nggak kalian memindahkan istananya dari Sabah ke sini? Dari Cimahi ke Bandung, Sabah, dan laut, dan tanggonya, kalau macam. Sabah ke sini tahu Pak.
sana atika. Saya bisa mengangkat istana itu ke sini sebelum Tuhan berdiri dari dulu. Saya lagi di sana tiba. Tujin. Ada manusia yang tinggi ilmunya. Dia kan apa katanya? Saya lebih cepat dari itu. Saya bisa mengantar istana itu berdiri di sini sebelum mata Tuhan berdiri. Oi. Belum mengerti Al-Quran Pak, bukan cerita lagi menandingnya. Al-Quran Karim surat An-Naml. Ya kan? Bukan cerita 1001 Malam. Cerita yang diceritakan Allah. Tak kalau tidak percaya dengan Allah tidak bisa saya lagi. Belum mengerti mata Nabi Sulaiman Pak, sudah berdiri istana itu di sana. Ada Bilqis tiba datang akan melalui jalan yang seperti air besar tadi. Bu, saya sudah pesankan tadi. Jangan berbicara. Nanti ibu tak tahu ujung cerita saya. Saya tak payah memulai. Kapai saya dah mau buat kau ketahui. Ini tak nampak artinya. Nabi Sulaiman itu saja. Dia akan buku naik diri. Saya campur kaki pada kecewa. Gala iblis kaki cuci juga. Jadi nanti itu bisa dikecoh iblis. Apa lagi Sulaiman begini? Ratu Bilqis dia tegur Nabi Sulaiman. Ibu ratu turunkan kain anda. Itu bukan air, itu kaca. Merah muka Ratu Bilqis. Pemandunya nampak artinya. Kalau Ratu Bilqis begini tak terlalu ya, gue jalan begini. Okey. Kamu, ya tak? Ya ya. Murah mencari bau orang bersih dari bau yang kebun. Kalau kaya kamu ke bandara, kau itu sembut di bandara. Laki-laki berdosa matanya karena perempuan bermuka. Iya kan? Bukan orang asing saja yang seperti itu. Sekarang orang kita juga begitu. Putri-putri Indonesia, ya kan, yang membukakan aurat. Padahal ibu-ibu kalau terus berjilbab, kulit yang ditutup jilbab itu akan lebih bersih kalau dibandingkan dengan yang itu. Itu dia gelo body, tubuh kulit gelo ada afon. Oi. Nah. Itu kecil suami dari jauh, tak pernah jauh. Iya kan? Kemudian Ratu Bilqis tadi tersentak. Kenapa? Dia lihat istananya di sana. Makin kuatlah keyakinannya bahwa Sulaiman ini tidak sekedar raja, tapi seorang nabi. Tanya oleh Nabi Sulaiman untuk memecahkan suasana. Hakaza arsyuki. Apakah istana yang kau lihat ini sama dengan istana yang kau? Ka'annaka huwa. Nampaknya yuk cari yang ke dalam. Nyoyo istana itu dan dia lihat kenapa? Tiba di dalam semuanya perabot-perabot rumah tangga itu, saat itu dia tersungkur. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu wa aslamtu ila Sulaiman lillahi rabbil alamin. Aku sudah menganiaya diri selama ini ya Allah. Aku raja perempuan yang kau beri saya kekayaan, kemakmuran negara kami, tapi selama ini kami menyembah matahari. Sekarang kami akan masuk Islam bersama Sulaiman. Langsung coba syahadat. Ratu Abu Ukut ibu sekali coba bisit sekali kita bisa bisit semua kuat.
Kalau karena dilamar saya jaga bisi-bisi. Aku lah pero orang itu waktu rajo nabi dan pero ini raja ratu. Tu masih baik dewi itu. Pak Jangkui pulang gara. 2. Gara 2. Jadi jadi ratu itu sangat cantik tapi sangat berat. Jika karena dia sudah masuk Islam, dilamarnya untuk jadi istrinya. Nanti saya terjemahkan lagi ya. Jadi dilamarlah jodoh Nabi Sulaiman. Apa? Nama kalian itu yang paham. Jadi dilamarlah oleh Nabi Sulaiman Ratu Bilqis ini. Dilamar dengan bahasa Palestina. Saya tak mampu berbahasa Palestina. Kita pindahkan saja ke bahasa ini. Apa kata Nabi Sulaiman? Balapun kata di mualim. Sarik muatan buah putih. Menumpang bulu toke bari. Kapal menatang hari padang. Dari matu asal bulunya Bilqis. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tampuk ko indah dinda balik. Alamai anggo cinta solat. Ibu bapak, sekarang saya tanya ibu, ratu, kemudian sudah masuk Islam, rakyat ibu makmur. Sekarang ada raja merangkap nabi, kaya dan ganteng, dilamarnya ibu jadi istrinya, ibu tolak. Bukan ibu kan? Sedang murah, sedang kiwa dengan nabi. Apa lain nak? Nabi. Kapal ketek di lamun nambah. Kapan datang di Bengkulu, detriak cibo di tapi sampailah cibo ke Subang. Pandailah nabang menembak, menembak ikat yang dulu, karena sabalah jantung hati, iman kita tuh dibenci. Hatiku dalam hatimu. Itu jadi dia. Akhirnya Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Bilqis. Dampaknya apa? Seluruh rakyat Sabah masuk Islam. Jadi kalau raja bijaksana, tanpa diperintah orang akan patuh kepada kita. Tapi kalau raja tidak adil, bagaimanapun lemahnya rakyat, dia akan melawan raja. Iya benar. Kalau dia mati syahid, haknya yang dirampas. Mati dia ditembak, dia mati Syahid. Hei, kau lagi Pak ya? Nanti Pak Bupati nanti bagiannya. Saya terus, maaf ya Pak Bupati ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim. Amin. Wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, ya Maulana. Amin. Kami semuanya adalah hamba Engkau yang lemah. Amin. Dengan kelemahan kami itu kami ada berdosa dan khilaf ya Allah. Amin. Ampunkanlah dosa kami. Amin. Dengan kami berjemaah seperti ini bersatu, berukhuwah, bersaudara ya Allah. Kabulkanlah doa kami.
Amin. Ampunkan segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Dan beberapa bulan lagi kami akan pemilu memanggil pemimpin memilih pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah pemilihan ini aman ya Allah. Amin. Amankan negeri kami, jauhkan kami dari segala permusuhan dan perpecahan. Amin. Kuatkan hati kami menerima musibah dan kami bersyukur menerima nikmat Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan maksiat, jauhkan kami dari perbuatan mungkar, dan jauhkan anak-anak kami dari hal-hal yang akan merusak akhlaknya dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada saya yang lupa, boleh disambung sedikit? Boleh. Terlaksananya safari dakwah saya sampai ke Bandung ini, itu ada pengurus masjid Fatahillah Tanah Abang Blok B. Nah, beliaulah yang mengatur perjalanan ini. Di sini adalah anak saya Datu, dia kan yang mengikuti. Kemudian saya bilang bahwa saya ke Jakarta tanggal sekian, sesudah itu bisa ke Bandung. Alhamdulillah telah sampai saya ke sini. Alhamdulillah. Yang kedua yang memperangkat saya ini Bonita Umrah. Berdiri ya enggak? Jadi enggak boleh jadi hati. Ya kan? Nah, jadi beliau punya travel umrah, ada kantornya di Jakarta, ada di Bukit Tinggi, ada di Solo, ada di Padang. Di Bandung belum ada ya? Belum ya? Nanti ada itu. Jadi saya akan berangkat dengan Bonita Umrah ini tanggal 10 Desember. Umrah ke tanah suci. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu PKDP ini yang ingin berangkat balik sarangke ke Cipnawa, balik ke Cipnawa, jangan dengan saya dan dengan jemaah yang lain segeralah mendaftar ke Bonita Umrah. Pak Gunawan, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada karetnya. Dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Ada karetnya. Ada tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak penceramah kita, Masya Allah Bapak luar biasa. Ceramahnya sangat menyentuh hati. Saking menyentuh hatinya Pak, saya begitu sedih karena nggak ngerti. Tapi saya memahami Pak bahwa Bapak menyampaikan begitu luar biasa ya, kisah-kisah dalam Al-Quran ya, dan ini nampaknya orang-orang awal ini merindukan sosok penceramah yang seperti di kampung halaman ya, betul ya? Betul. Dan yang terhormat juga Ketua PKDP, para alim ulama, dan juga seluruh anggota dari PKDP dan warga Kabupaten Bandung serta Bandung Raya. Semoga semakin hari kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nggak usah takut Bapak Ibu, saya udah gak punya jin sekarang ya. Ini kok ibunya ngomong, jangan-jangan melihat jin, udah gak ada jin sekarang ya. Jadi tenang ya. Kadang saya suka membayangkan, enak juga saya jadi wakil bupati punya jin. Jadi pembangunan tidak berdasarkan RPJMD, tetapi tinggal panggil si jin disuruh. Misalnya, Pak jalan, Pak
kemudian surat ya. Tapi itu hanya cerita saja ya. Dalam kenyataannya ketika kita memiliki keinginan, cita-cita, berarti harus Ya. ikhtiar kita ya. Oh ya, sekaligus juga saya menyampaikan informasi yang menjadi OJ dalam sinetron Cinta Jujur Dulu itu sudah meninggal. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting mah Bu ya. Jadi ya harap bersiap-siap Bapak dan Ibu ya. Jin aja mati, apalagi awak. Mati kita semuanya. Tinggal menunggu giliran saja ya. Ya jadi Masya Allah, Allah yang menggerakkan langkah kaki saya di sini. Sebetulnya kalau saya mau cerita sedikit, saya ini di tahun 2018 punya keinginan masuk ke dunia politik. Sebelumnya jujur saya tidak terlalu aware dengan politik, cenderung apatis, dan lebih baik saya usaha saja, lebih baik saya syuting saja. Dulu masih syuting. Terakhir sinetron Suara Hati Istri. Itu yang kau menangis. Sinetron ibu-ibu Pak. Yang suaminya berduo itu. Mandu. Betul ya? Iya. Salah ya? Mendua. Karena tidak semua juga harus berakhiran tuh ya Pak. Saya perhatikan Bapak tadi, oh saya salah berarti selama ini. Kalau Padang itu atau Minang itu selalu berakhiran, oh ternyata tidak juga ya. Dulu Pak, saya waktu pertama kali saya ke Jakarta ya, saya casting sana sini, terus saya duduk di Sate Padang. Saya diajakin ngomong Minang Pak, saya nggak ngerti Pak. Gitu, terus saya bilang, saya bukan orang Padang, saya ini orang Jawa Barat. Itu masa Sahrul Samsul Saiful Padang. Saya jawab apa ya Pak? Saya juga nggak tahu, ini saya dulu pernah punya mantan orang Padang ya. Jadi menamakan anaknya ini Sahrul gitu ya. Tapi saya bangga ya punya nama Sahrul ya. Yang katanya itu seperti nama-nama orang Minang ya, karena orang Minang ini luar biasa. Masalah dagangnya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu semuanya di sini usahanya lancar terus. Amin. Mudah-mudahan rezekinya tambah luas. Amin. Dan memang keberadaan teman-teman kita dari orang Minang ini juga makin menggeliatkan ekonomi warga di Kabupaten Bandung ini. Ya tadi bicara mengenai bagaimana peluang ke depan gitu ya. Doanya ya dari semuanya yang ada di sini, semoga ada jalan bagi saya memiliki keluasan kewenangan. Karena selama ini saya berkeliling di masyarakat, saya mencoba untuk mapping, sementara waktu ditulis saja. Ya, mungkin suatu saat bisa mengimplementasikan, termasuk salah satunya ini adalah bagaimana bisa merangkul teman-teman kita yang dari Sumatera Barat khususnya. Amin. Dari Pariaman ini khusus Pariaman apa juga semua yang lain juga? Oh ada juga yang lain ya? Ada. Iya, kita kan lebih enak ngomongnya sesama muslim. Kadang kalau misalnya ada komunitas yang lain gitu ya, saya agak menjaga. Apalagi Rancino. Terus ujung-ujungnya minta izin ini Pak beribadah. Susah ya. Kayaknya agak sensitif gitu ya. Tapi kita semua bersaudara sesama muslim. Mudah-mudahan Allah semakin kuatkan iman Islam kita. Amin. Dan kedepannya mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tapi pertama dan berkelanjutan. Amin. Banyak ilmu yang saya dapatkan juga dalam kesempatan kali ini, dan memang betul Pak Kiai ya, saya juga jujur untuk membiasakan ya banyak membaca Al-Quran karena waktu yang terbatas, akhirnya jadi kadang
suka, waduh ini kelewat ini, saya harus tunggu jalan gitu. Satu waktu pada subuh, biasanya ya yang pendek lah, Waqiah, Ahmad ya, Al-Mulk gitu ya, pada subuh. Terus saya buka Al-Quran, tiba-tiba di surat 12, surat Yusuf. Tapi saya lagi pengen baca terjemahan ya Pak. Ternyata menarik sekali, luar biasa. Saya seperti membaca skenario sebuah film, ya, from zero to hero, ya. Kenapa dibilang sebagai Ahsan al-Qasas, kisah terbaik? Karena memang di satu surat itu diajarkan dengan dramaturginya yang baik, gitu ya. Saya seperti membaca skrip sinetron atau film sampai selesai saya baca. Ya mungkin seperti yang kita tahu bersama, kisah Nabi Yusuf dari tanah Mediterania ke Mesir, dizalimi saudara-saudaranya, terus kemudian menjadi raja, bisa menakwilkan mimpi, gitu ya. Ada satu hal yang menarik buat saya. Kalau sekarang kita bicara mengenai ketahanan pangan, ternyata sudah lebih dulu dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ini lepas daripada kemampuan beliau, mukjizat beliau menampilkan mimpi. Jadi ketika beliau membantu raja untuk menampilkan mimpi raja bahwa ada 7 sapi ekor betina yang memakan 7 ekor sapi betina yang kurus, ya. Jadi ada 7 tahun masa subur, kemudian ada 7 tahun masa paceklik atau kemarau. Di dalam Al-Quran tersebut, dalam terjemahannya tidak dijelaskan bagaimana teknologi yang diinisiasi oleh Nabi Yusuf, ya, inovasi apa yang dilakukan oleh Yusuf. Saya kira itu juga luar biasa. Jadi mohon pilihan kita semuanya, kita tetap menjaga kondisivitas wilayah. Jangan mau diadu domba, jangan ribut. Mereka yang di atas tenang-tenang aja, ya. Oke, siap? Siap. Baik, tadi saya belum selesai menceritakan sedikit mengenai bagaimana saya di politik, ya. Jadi tahun 2018 saya sebetulnya berniat masuk legislatif, ya. Mohon izin Bapak pemilik travel. Saya bukan mempromosikan travel saya, Pak. Izin, Pak. Jadi tahun 2006 saya bergerak di bidang travel umroh haji. Kemudian 2016 ya, itu sudah mulai tuh praktik-praktik travel yang murah-murah itu sudah mengundang saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Sehat dan sukses terus. Salam untuk keluarga di rumah. Amin. Mudah-mudahan tambah banyak rezekinya. Amin. Soleh-soleha. Amin. Dan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau ada undangan lagi dari PKDB, saya mau ajakin istri saya. Kami baru menikah 5 bulan yang lalu. Setelah selama 6 tahun aku menduda. Ada pakai kita tahu. Pilih presiden dan wakil presiden. Oke, baik. Baik, terima